Di mana yang paling bahaya itu adalah akhtaruha, yang paling bahaya annahum yatalaqawna, mereka itu menerima ma yuktab, sebuah tulisan atau sesuatu yang ditulis ala annahu haqiqatun, bahwa tulisan tersebut adalah hakikat kebenaran. Fala yumahhis, ya, wala yudaqiq. Fala yumahhis wala yudaqiq, maka dia itu tidak meneliti dan tidak mendalami. Wal adha min dzalika, dan yang lebih bahaya lagi dengan hal itu, daripada hal itu adalah annahu yanqulu, bahwa dia mengutip ma qara'ahu, apa yang dia baca, mu'taqidan, dengan meyakini anna kullama yutba'u sahihun, bahwa semua kitab yang dicetak itu isinya adalah benar, tamma arduhu ala lijanin ilmiyatin, yang sudah disodorkan kepada lajnah-lajnah ilmiah. Wa huwa la ya'lam, sementara dia tidak tahu anna hadzal ilma sya'nuhu sya'nul ulumil ukhra, bahwasanya ilmu ini, ya, itu kondisinya sama seperti kondisi ilmu-ilmu yang lainnya. Tataffala 'alaihal mutataffilun, yang masuk di dalamnya orang-orang yang sok tahu, min kutabin, dari para penulis, wa min mutalaqqina, dan dari orang-orang yang mudah menerima begitu saja, yang syuru nama yaqraun, yang menyebarkan apa yang dia baca, wa yatabahawna fima yanquluna ala annahum nihaya fi hadzal ilmi, dan mereka membanggakan diri dalam apa yang sudah dia kutip, seolah-olah apa yang sudah dia baca, yang sudah dia kutip itu adalah puncak dari segalanya dalam ilmu ini. Wa kullu ma adahu min aqwalin tukhalifuhum khati'un indahum, dan semua pendapat-pendapat yang bertentangan dengan mereka itu adalah pendapat yang salah menurut mereka. Dari kutipan dari Syekh Khalil bin Ibrahim Az-Zulai dalam kitab ini, kita memandang, beliau memandang bahwasanya tidak semua yang dikutip itu benar. Artinya, seandainya sekalipun Al-Hafidh Asy-Syirji Az-Zabiri dalam kitabnya Tabaqatil Khawas sudah menjelaskan bahwa Ba'lawi itu adalah asyraf. Tapi kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang beliau kutip itu apakah benar atau tidak. Ya, keterangan atau statement yang beliau tulis di dalam kitab Tabaqatul Khawas itu benar atau tidak. Perhatikan ya betapa ya buruk sekali akhlaknya ya. Kalau bahasa kasarnya itu betapa kurang ajarnya ya, orang-orang seperti Gus Jazuli ini kepada ulama. Jadi ini Gus Jazuli menjelaskan tentang perilaku orang-orang bejat ya, artinya orang-orang yang tidak tahu diri dalam ilmu nasab gitu. Orang-orang yang tidak ngerti tapi banyak bicara tentang ilmu nasab, orang-orang yang asal kutip, tidak tahu apa yang dikutip, asal nyalin gitu, yang merusak begitu. Tadi kan sudah dijelaskan. Lalu ini digunakan untuk menolak kitab Tabaqatul Khawas. Logikanya apa, Pak? Berarti Gus Jazuli ini menganggap As-Sarji itu atau Az-Zabidi itu yang oleh ulama digelari Al-Hafidh sebagai orang yang asal comot ya, yang tidak ngerti mana yang benar mana yang salah, masuk kepada yang berbahaya di sini, yaitu apa yang dia dengar langsung ditulis, tidak meriksa. Saya jadi heran, apa mungkin penulis kitab ini bermaksud adalah orang-orang ulama yang dulu? Apa mungkin penulis kitab ini bermaksud itu untuk ulama-ulama yang sudah lampau? Jangan-jangan maksudnya adalah untuk orang-orang yang sekarang. Berarti termasuk Ki Haji Madudin toh. Asal nemu kitab Asy-Syajarul Al-Mubarakah, tidak diteliti langsung dianggap isinya sebagai kebenaran. Dikoar-koarkan kemana-mana. Jangan-jangan ini untuk Gus Jazuli sendiri, cuma modal baca-baca. Terus setiap dia baca sesuatu dianggap benar, lalu ngantam-ngantam orang. Kan begitu. Jangan-jangan ya. Karena rasanya kok gak masuk akal gitu loh. Jadi saya kasih logika sederhana. Gus Jazuli ini nggak menyalahkan Gus Idrus, nggak menyalahkan Ki Haji Idrus Romli, enggak. Ki Haji Idrus Romli kan cuma membaca kitab. Yang disalahkan oleh Gus Jazuli ini adalah Asy-Syarji Az-Zabidi itu. Kan dibedah di situ bahwa sumbernya dari sini, sumbernya dari situ, hanya ini, hanya itu. Artinya kan tidak kuat datanya itu. Karena tidak kuat datanya maka tidak bisa dijadikan dalil. Berarti yang lemah siapa di sini? Ya Al-Hafidh Asy-Syarji itu. Jadi kitabnya itu yang ditolak. Nah, kalau ulama saja ditolak, ya kita mau ngapain gitu loh. Jadi orang-orang Gus Jazuli ini entah apa kelasnya,
bahasanya itu sudah mengkritik isi kitab-kitab itu loh. Jadi bukan mengkritik Gus Idrus, bukan, tapi mengkritik kitab-kitab itu. Jadi kitab ini tidak ada sumbernya, kitab ini sumbernya dari sini bermasalah, kitab ini. Jadi sudah mentakhrij ya, mentarjih bahkan kitab-kitab itu. Cuma kurang ajarnya gitu. Ketika mengkritik kitabnya Asy-Syarji, dia bawakan teori bagaimana fenomena orang asal comot dalam menulis nasab. Kurang ajar itu ya, kurang ajar sekali. Ya. Betul-betul kurang ajar itu. Ya. Kenapa kurang ajar? Bagaimana bisa Anda membacakan teori ulama tentang kecerobohan orang-orang, ceroboh dalam otaknya sempit, setiap yang dia baca dianggap benar. Terus semua yang berbeda dengan dirinya dianggap salah. Ini kok kayaknya mirip kayak Haji Imaduddin malah ya. Kemudian dia melemparkan tulisannya ke publik, tidak diteliti, tidak ditahqiq. Apa layak ini disandangkan kepada Az-Zabidi, Asy-Syarji itu? Apa layak? Itu Asy-Syarji bicara tentang ulama Yaman, beliau orang Yaman. Hidupnya pun lebih dekat dengan yang dibicarakan. Terus dikritik oleh orang-orang sekarang, modalnya cuma baca-baca. Udah gitu ngeritiknya nggak tanggung-tanggung, membawakan teori bahwasanya dalam ilmu nasab ini ada ancaman-ancaman penyesatan karena kelakuan orang-orang al-mutataffilin, bocil-bocil yang sok tahu ya. Maksudnya nggak ngerti apa-apa, sok masuk di situ ya. Ini kan bahasanya tajam-tajam ini. Ini bahasa untuk ngecam orang-orang yang sok paham ilmu nasab. Sebetulnya mungkin cocok untuk mereka sebetulnya ya. Itu Cocoknya untuk mereka bisa sebetulnya. aja Gus Jazuli ini ngeles nanti. Ya, saya bukan bermaksud Az-Zabidi yang ceroboh, tapi Gus Idrus kok main kutip gitu. Loh, kalau Gus Idrus ceroboh mengkutipnya, tapi lihat apa yang beliau kutip, kitabnya Asy-Syarji. Oh, berarti kitabnya Asy-Syarji itu salah. Kenapa? Karena dianggap ceroboh karena ngutip kutipan yang salah. Berarti kan tetap Anda menyalahkan Asy-Syarji. Lalu kenapa Asy-Syarji salah? Kan Asy-Syarji juga mengutip. Ya karena Asy-Syarji asal ngutip juga. Kalau Asy-Syarji ngutipnya hati-hati, nggak salah. Itu Pak logikanya. Jadi saya tahu maksud Anda itu mau ngeritik Gus Idrus. Tapi Anda tidak sadar Gus Jazuli bahwa kritikan Anda ini merendahkan ulama Az-Zabidi ini yang bergelar Al-Hafidh. Bagaimana bisa orang mengutip kitab seorang ulama yang bergelar Al-Hafidh, Anda posisikan seperti orang yang asal kutip. Orang membaca sumber yang muktamad, Anda posisikan seperti orang yang asal comot di Google. Kalau Kiai Imaduddin iya, bener itu. Kan asal ngambil-ngambil, ada itu banyak sudah ya. Sampai-sampai hilang selembar gak nyadar, ada itu ya. Ini kayaknya lebih cocok untuk kalian deh sebetulnya ya. Jadi perkara misalnya tidak setuju, tapi jangan bawa-bawa teori ini gitu loh ya. Adab dijaga gitu kepada ulama gitu loh. Apalagi kalau saya baca kejam sekali kritik Anda kepada Asy-Syarji itu ya. Jadi membedah ya. Kronologi Asy-Syarji itu bisa mengutip itu dari siapa hanya dari satu kitab dan sebagainya. Kan begitu judulnya. Artinya sebetulnya itu Anda meragukan kredibilitas Asy-Syarji. Kok bisa Asy-Syarji mengutip itu? Kalau itu berita yang simpang siur tidak jelas, kok bisa sekeras Al-Hafidh berani mengatakan Ba'alawi adalah syarif dengan sumber yang simpang siur? Kan begitu sebetulnya. Berarti Anda meragukan kredibilitasnya kan? Padahal itu orang Yaman. Lebih dekat dengan orang-orang yang diceritakan di situ. Gitu ya Gus Jazuli ya. Jadi nggak usah ngeles ya, nggak usah ngeles. Saya sudah menakar ya. Segitu paling jauh sudah ya. Allahumma hdina ada sabil.